akan terus mengawal proyek ini karena kita tahu apa yang kita kerjakan adalah salah satu potensi besar ke depan orang-orang yang ada yang akan bergabung di Metaverse ke depannya. Sebelumnya saya akan mode all untuk semua agar informasinya bisa didengar dengan baik. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi berdasarkan slide. Ini ada materi yang biasa kita sampaikan, tapi pada prinsipnya kita juga mempunyai akademi khusus untuk yang nantinya sudah bergabung. Dan untuk kami Power Team Indonesia fokus di pengembangan proyek terdesentralisasi, sudah menjalankan proyek terdesentralisasi Underlado Oktanikop selama 2 tahun. Dan kami juga mempunyai atau bekerja sama link profesional network beberapa negara untuk melakukan pengembangan bisnis Metaverse, yang mana tujuan kami adalah sama, yaitu membuat tren bisnis. Proses itu artinya kedepannya bisnis ini akan masuk ke tren global, bahkan tren Indonesia. Ketika itu tiba, kita akan menikmati hasilnya. Kitalah menjadi pionir-pionir pertama di dalam proyek pertama di Indonesia ini. Oke teman-teman, saya akan masuk ke slide. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin proyek ini, dan ini pastinya garis besarnya. Oke, selamat datang di Zoom Metaverse Power Team Indonesia, konsep pertama di dunia. Oke, ini menarik karena sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu ada suara masuk. Nggak ada. Oke. Untuk sesuatu hal yang baru, apalagi konsep pertama di dunia, itu artinya mempunyai suatu potensi besar karena marketnya sangat luas. Apalagi Metaverse ini adalah proyek global. Tapi di sisi lain ada beberapa orang yang mungkin ya kesulitan untuk menjalankan proyek ini karena konsepnya baru. Nah, apapun itu pasti akan sedikit sulit dipahami. Ya, bukan hanya matrix system, tapi binary, trinary, dan hal-hal lain termasuk forex trading dan hal-hal lain yang pada umumnya yang terasa mudah itu semuanya sulit dahulunya di awal. Oke, tapi yakinlah apapun itu yang pertama di dunia, walaupun sedikit sulit, ya kita akan mendapat momentum, kita paham sebelum semua orang paham. Teman-teman, ini menarik bisnis ini. Kenapa? Ini sekali untuk selamanya. Ini teman-teman mungkin di dalam pengembangan bisnis pada umumnya merasakan pengembangan yang sia-sia. Ya, teman-teman membentuk tim, mengembangkan proyek orang lain, bisnis orang lain, sebulan 8 bulan harusnya tim terbentuk, uangnya dapat banyak, tapi bisnisnya berhenti. Nah, saatnya balas dendam positif di proyek ini, ya. Karena proyek ini temukan beban apapun, artinya tidak ada potensi scam atau potensi berhenti, yang mana ini berdasarkan ciri-ciri yang terjadi. Ya, kalau dulu kita melihat scam karena ada penyebab ini, nah sebab-sebab itu tidak ditemukan di sini. Ini menarik. Teman-teman bisa melakukan penerapan konsisten di dalam bisnis pemasaran. Oke. Itu pembuka dan saya lanjutkan. Di sini saya akan memperkenalkan dari kreator Mr. Lado. Jadi Mr. Lado inilah yang menemukan matrix system. Dia menemukan pemasaran, ya, kecerdasan dia, sehingga kecerdasan buatan ini diimplementasikan atau dijalankan secara otomatis di blockchain Polygon. Nah, ini sebenarnya adalah logika pemasaran pada umumnya, cuma diimplementasikan secara otomatis yang mana didukung oleh blockchain Polygon. Metaverse ecosystem ini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Matrix system ini sebelumnya sudah ada dengan adanya pengembangan tingkat lanjut, Metaverse ecosystem ini dijadikan atau terjadi peningkatan yang sangat luar biasa karena terjadi sebelumnya, ya. Bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain, kemudian yang akan berkembang dengan sistem pemasaran matrix. Ya, ada Force Classic, Force Boss nanti yang mana itu adalah komponen utamanya atau fondasi utamanya, yang mana itu adalah distribusi produk ekosistem dari situ. Jadi selain teman-teman bisa memasarkan kembali matrix system ini, fungsi dari matrix system yang kita beli itu manfaatnya banyak banget, ya seperti itu.
Nah, kemudian tahap awal pra peluncuran itu adalah Porsche Matrix Classic, yang mana teman-teman yang sudah bergabung pasti merasakan kedahsyatannya. Ya, ada yang dapat ratusan juta dalam waktu satu baru Porsche Classic. Ya, nah itu sebagai sistem pemasaran dan distribusi Metaverse Coin utama, NFT, kemudian stake. Semua ekosistem yang akan terbentuk masuknya atau mengikuti program tersebut melalui. Jadi nggak ada yang sia-sia dengan teman-teman yang sekarang mungkin sudah punya atau mungkin yang nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, ini yang paling penting. Ini adalah dasar kekuatan Metaverse, teman-teman. Kecerdasan buatan Lado Oktanikov didukung oleh teknologi. Ya, ada 5 pilar yang menjadikan sistem teknologi ini kuat, aman, dan nyaman. Teman-teman di sini pernah mendengar, ya, itu adalah salah satu teknologi yang memang terbukti 13 tahun ini menjadi suatu fenomena dan hal yang luar biasa yang memang tidak karena bisa penerapan implementasi transparansi dan keadilan, ya. Dan hebatnya lagi dia tidak menyertakan faktor manusia. Itulah kehebatan dari blockchain teknologi. Nah, kemudian teman-teman juga harus paham apa itu smart contract, karena inilah pengembangan matrix sistem di smart contract ini. Kemudian desentralisasi sistem merupakan sistemnya, yang mana sistem ini sepenuhnya berjalan secara otomatis dan tidak ada faktor manusianya, tidak ada faktor perusahaannya, tidak ada faktor, jadi dia murni desentralisasi, jadi tidak ada pihak ketiga apapun. Kemudian cryptocurrency ini juga sebagai pendukung adalah alat yang digunakan di dalam proyek ini. Jadi karena proyek ini marketnya berskala global, jadi nggak mungkin pakai uang rupiah. Jadi pakailah cryptocurrency transaksinya. Dan untuk mendapatkan cryptocurrency ini, pendaftaran ya kita bisa beli. Kemudian hasilnya juga nanti cryptocurrency. Dan ya, oke. Kemudian untuk pendukung ekosistem atau penghubung matrix sistem atau semua program yang ada di Metaverse ini ada namanya application. Ya, desentralisasi application itu adalah program-program yang mana program itu terdesentralisasi semua. Ya, Metaverse ini salah satunya didukung oleh Trust Wallet dan pada umumnya Trust Wallet itu jauh sebelum Metaverse ini di launch wallet itu sudah ada token pocket, kemudian cryptocurrency itu sendiri. Jadi ada banyak desentralisasi aplikasi yang terhubung dengan proyek ini. Karena komponen desentralisasi aplikasi inilah yang nanti akan membentuk ekosistem, mulai dari marketplace blockchain, kemudian metaverse dan lain. Pastinya dengan desentralisasi aplikasi akan terhubung semuanya. Oke. Saya tidak mendetailkan ini, tapi pada prinsipnya ini arti umum dan teman-teman bisa menguasai 5 pilar ini di materi umum seperti di YouTube, Google gitu. Jadi teman-teman pilar ini secara detail karena kekuatan proyek ini ada di sini. Oke, teman-teman saya akan detailkan sedikit bahwa pemasaran sentralisasi didukung oleh teknologi kontrak pintar yang kode smart kontrak Metaverse ini sepenuhnya itu tersedia untuk umum milikinya, ya, yakin dan kesuksesan jangka panjangnya. Jadi ini menarik ya, tidak ada yurisdiksi tertentu yang memiliki Metaverse ini ya. Jadi semuanya sepenuhnya untuk umum ya, ada di jaringan Polygon. Saya akan detailkan otonom. Jadi Metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract yang tidak menyertakan faktor manusia. Oke, teman-teman harus sadar, harus paham selama ini kita berbisnis ditipu orang, bisnisnya berhenti, gagal itu karena apa? Karena faktor manusianya. Orang yang mengendalikan sistem itu sendiri, orang yang mengumpulkan dana itu sendiri, itu semua. Di sini nggak ada, dikosongkan, otonom, ya. Nah ini kehebatannya. Oke, kemudian kondisi apa juga? Kondisi matrix sistem, produk ekosistem yang ada di Metaverse ini, ketika dimasukkan ke dalam teknologi blockchain, dia permanen di situ. Dan hebatnya lagi bisa dirubah, transaksinya pun nggak bisa diganggu. Kalau dulu kita berbisnis, ya plannya dalam bulan ini misalnya seperti ini, besok udah berubah, ya. Atau mungkin tadinya kita transaksi kemudian gagal atau kita withdraw tidak dicairkan, rupiahnya nggak masuk, itu sering terjadi. Pada prinsipnya itu adalah sentral atau bisnis pada umumnya yang dulu pernah kita kerjakan. Nah, di sini kondisinya itu tidak dapat diubah
tidak seperti dulu. Teman-teman, ini transparan juga. Kalau dulu teman-teman menjalankan suatu bisnis, memasukkan sejumlah dana, dananya nggak jelas mau diapain, ya, dikasih 1% per hari tapi dananya entah kemana, atau mungkin dananya itu sendiri masuk ke rekening owner, pembayaran profit 1% itu diambil dari pengumpulan dana tersebut. Kita juga nggak tahu karena kita tidak bisa ngelacak itu. Nah, di Metaverse transparansinya jelas 100%. Teman-teman bisa mengecek transaksi per detiknya, bisa dilihat, algoritma coding programnya bisa dianalisis, login ke ID orang juga bisa. Untuk analisa keperluan melihat ID siapapun yang berhasil itu pun bisa. Kita bilang income kita 1 miliar, tapi ketika orang membuktikan ternyata enggak, itu bisa dicek. Nggak ada yang kurang, ya. Transparansi inilah yang membuat bisnis ini menjadi hebat, menjadi nyaman. Ketidaktransparansi itulah yang menyebabkan kita ditipu selama ini. Nah, di sini transparan 100%, dan ini adalah konsep pemasaran pertama di dunia yang bisa melakukan penerapan seperti ini, karena didukung oleh teknologi blockchain. Sepenuhnya otomatis, ya. Tidak ada proses withdraw seperti dulu, nggak ada di sini. Sebenarnya secara langsung, peer-to-peer, antar wallet, tidak ada pengumpulan dana, ya. Ketika teman-teman melakukan transaksi pembelian level matrix, detik, aliran dana berupa DAI stablecoin sebagai alat transaksi itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, bukan kepada Lado, bukan kepada perusahaan tertentu. Kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, kita dapat 10%, sisanya dikirim ke rekening owner, rekening perusahaan. Rekening itu ada yang, nah di sini tidak seperti itu, tidak ada pengumpulan dananya, ya. Ini adalah logika pemasaran, ya, yang diterapkan di implementasi blockchain teknologi. Ketika terjadi transaksi, ya sama seperti kita melakukan penjualan pada umumnya, cuma sudah modern, sudah berteknologi. Terdesentralisasi. Nah, menarik ketika kita melihat sistem terdesentralisasi, bebas dari kendali siapapun, ya, bebas dari jurisdikasi tertentu. Tidak ada oligarki di dalam sistem ini karena tidak ada yang bisa menguasai sistem ini, ya. Tidak ada admin, tidak ada manajer atau founder atau siapapun, semuanya sama, adalah mitra, orang yang sama-sama memiliki program atau sama-sama mengembangkan bisnis ini, ya. Adapun pencipta, ya, creative development-nya sama seperti kita, ya, dia juga semitra, dia mempunyai matrik yang sama, harga levelnya sama, dia juga melakukan. Kalau seandainya teman-teman mengembangkan bisnis ini, berhasil memasarkan matrik sistem, itu sedikit pun nggak ada dikirim ke Lado Oktanikop. Ada. Ini bukan bisnis pada umumnya yang mana menguntungkan seseorang atau sekelompok orang, enggak. Ini adalah bisnis individu yang diimplementasikan di dalam blockchain teknologi. Lado Oktanikop hanya membuat sistemnya, hanya membuat logika pemasarannya, hanya membuat programnya beserta produknya, dan itu disediakan untuk umum, untuk semua orang yang ingin berbisnis. Seperti itu. Kemudian ini serang di dalam jaringan blockchain. Jadi tidak ada biaya-biaya tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kalau dulu mungkin ponder harganya murah, rings harganya agak murah, kita sebagai follower harganya tinggi, ya. Kita tahunya harganya segitu, tapi sebenarnya harganya murah karena beberapa poin orang petinggi di atas mengambil dari selisih tersebut. Kalau di sini sama, harganya ya kalau level 1 ya $5, 5 DAI stablecoin, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu yang menarik bisnis ini, penerapan dari penyempurnaan kelemahan bisnis sebelumnya. Ya, sebutkan satu kelemahannya, maka penyempurnaannya ada di Metaverse. Oke, teman-teman. Teknologi blockchain digunakan 2 algoritma program. Saya masih menjelaskannya dulu, dan ini adalah umum. Di sini kita harus menyampaikan bahwa teman-teman juga harus, teknologi ini terus berkembang sampai saat ini. Dan pada umumnya ada 2 algoritma program yang dikembangkan. Pertama, cryptocurrency. Cryptocurrency implementasi pertama kalinya itu di Bitcoin, ya. Bitcoin itu adalah bagian dari pengembangan teknologi blockchain dan pembuatnya adalah diketahui. Nah, mulai dari situlah pengembangan cryptocurrency
itu terus berkembang dan sekarang ini banyak sekali cryptocurrency, ada BUSD, BNB dan lain-lain. Oke. Dan ini cryptocurrency ini adalah digital asset. Ini aset nih, ya. Kalau di dunia mungkin sejenis emas karena dia mempunyai nilai yang bisa dijadikan rupiah. Nah, masih mending kita punya aset digital kalau kelebihan penjualannya. Kenapa? Kalau kita punya aset digital seperti Bitcoin, kemudian DAI Stablecoin, Matic, dan lain-lain, itu butuh uang. Itu bisa kita jual dari rumah, dari kamar. Coba kalau emas punya aset digital punya aset seperti emas, itu harus buka tokonya dulu baru jual, apalagi aset digital, aset berupa tanah. Nah, itu teman-teman banyak yang tidak menyadari bahwa cryptocurrency ini memang luar biasa. Makanya orang-orang luaran sana ini menjadikan ladang uang buat mereka untuk mendapatkan perubahan finansial secara besar-besaran. Karena melihat dari potensi digital aset ini memang banyak menciptakan orang-orang kaya, orang-orang sukses. Tapi di sisi lain ketika kita tidak teliti di dalam mendapatkan digital aset ini malah banyak penipuan juga. Oke. Kemudian yang keduanya pengembangan dari blockchain teknologi ini adalah di smart contract. Okay. Smart contract ini implementasinya itu pertama kali di teknologi ERC20 yaitu Ethereum. Seiring berjalan muncul BIP20, C20 yang di Tron, kemudian Polygon, plasmanya Ethereum. Nah, sekarang Metaverse ini ada di jaringan Polygon. Kenapa Polygon? Karena Polygon ini secara transaksi itu cepat. Kemudian dia itu adalah bagian dari yang pertama kali smart contract diimplementasikan. Selain dari itu juga gas fee-nya itu ringan, rendah sekali. Rupiah aja hitungannya. Murah. Sementara gas fee yang lain. Itu yang menarik. Dan teman-teman, smart contract ini itu adalah program aset kontrak pintar. Jadi sebuah program, karena program itu sebenarnya mempunyai fungsi dan cara kerja serta money management yang sudah tersusun rapi dengan algoritma, ya, kemudian tanamkan di dalam smart contract atau blockchain sehingga dia akan permanen di sana. Dan pastinya setiap program yang ditanamkan di dalam smart mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang mana itu adalah sebenarnya program atau kecerdasan buatan oleh seseorang yang ide seperti itu. Nah, apa aja pengembangan smart contract itu kita banyak mengenal platform-platform DeFi seperti desentralisasi kemudian matrix system ini sendiri, kemudian metaverse, NFT, marketplace, game, staking program dan lain-lain. Itu sebenarnya bagian dari program ya. Program dibuat, didesain, cara kerjanya seperti apa, kemudian baru ditanamkan atau dimasukkan ke dalam blockchain teknologi di arah pengembangan smart contract. Jadi kesimpulannya, cryptocurrency dan smart contract itu ada di metaverse. Alat transaksinya, programnya, beserta produknya ada di smart contract pengembangan. Oke, ini adalah alam semuanya akan dikembangkan di dalam ekosistem metaverse. Teman-teman, ini adalah Lado Oktanikov. Dia menemukan matriks desentralisasi 100% dan ini adalah konsep pertama di dunia. Ketika pertama di dunia, artinya tidak ada yang sama. Jangan disama-samakan binary system, matahari system, trinary system, apalagi disamakan dengan Ponzi, apalagi disamakan dengan EU. Kalau MLM kita jual produk orang, kita dapat 10% sebagai bonus sponsor, sisanya ke mereka. Kalau Ponzi, dananya terkumpul ke rekening tertentu, terkumpul, ownernya lari, itu Ponzi. Jauh, sangat jauh berbeda. Nah, jadi teman-teman harus menyadari ini adalah konsep pertama di dunia. Sepertinya nanti kita jelaskan di belakang, tapi pada prinsipnya ini adalah bisnis, pemasaran matrix system. Jadi teman-teman ada yang dipasarkan, bukan sekedar kita membuat sebuah komunitas, tapi ada yang kita tonjolkan, ada yang kita transaksikan, ada yang kita jual. Nah, itulah namanya matrix system yang biasa disebut dengan level-level program, yang sebenarnya matrix system itu adalah alat untuk berbisnis. Matrix system itu adalah untuk
alat mendistribusikan ekosistem. Oke, ada NFT akan keluar dari matrix system, ada Metaverse Queen utama, SPC, kemudian program-program produk yang lain itu keluarnya dari matrix system. Makanya pentingnya membeli matrix system sekali, dan semua implementasi program ini adalah desentralisasi sistem. Tidak ada faktor sentralnya yang menyebabkan masalah selama ini di dalam pemahamannya. Oke. Teman-teman, saya penekanannya di sini bisnis pemasaran dan bisnis investasi, ya. Kami tidak ingin teman-teman salah pemahaman di dalam proyek ini. Ini adalah metaverse, ini adalah bisnis pemasaran investasi. Kita lihat perbedaannya. Dulu kita mengenal investasi, kita dapat persentase 1 atau 2% per hari, 30% per bulan atau itu adalah investasi sebagai produk bisnis, ya. Artinya teman-teman ikut di dalam suatu bisnis yang produknya investasi. Investasi, kenapa produknya uang? Karena orang itu lebih pintar, yang buat proyek itu lebih pintar, karena semua orang itu suka uang. Ya, mereka berangkap di situ. Ketika kita bergabung di dalam proyek investasi pemasaran yang dipasarkan oleh para founder-foundernya yang ditentukan tersebut, itu 1 bulan kita dapat profit 1%, memang betul, ya, dan kita mengaku di situ adalah investor. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya dibodohi. 1% dibayarkan, setelah 2%, setelah dua bulan bisnisnya scam terkadang. Untung karena pada umumnya orang tahu psikologi manusia, ketika dia untung profitnya itu pasti dimasukkan lagi, apalagi kalau pemula. Makanya di dalam pengembangan proyek investasi ini, kalau tidak diedukasi, maka banyak sekali memakan korban. Nah, satu hal yang perlu diketahui, Metaverse ini bukan seperti itu. Di sini tidak ada ROI-nya, tidak ada presentasi seperti itu. Tidak ada janji-janji profit, makan tidur dapat duit, nggak ada di Metaverse. Metaverse murni bisnis. Oke? Bisnis pemasaran. Apa yang dipasarkan? Yaitu program smart contract berupa matrik. Apa itu level matrik? Ya, level matrik itu adalah alat untuk berbisnis, alat untuk distribusi produk ekosistem Metaverse. Oke, sampai di sini jelas bahwa ini bukan investasi, jangan salah paham nanti takutnya bergabung, kemudian besok udah berharap profit 2%, 5%, nggak seperti itu. Oke, teman-teman, bisnis ini bukan omong kosong, kami telah membuktikannya. Bahkan 2 tahun kami membuktikan menjalankan matrix sistem ini, ya. Kiri kita bisa melihat, ya, sedikit saya tampilkan anggota power team yang berhasil, ya, dalam waktu 1 bulan ratusan juta mereka dapat. Bisa ditanya, ini adalah pembuktian nyata bahwa ini bukan omong kosong, ya. Bisnis ini adalah percepatan finansial, teman-teman. Kenapa? Karena proyek ini desain untuk bisnis owner, ya, independen bisnis owner. Teman-teman terlibat mengembangkan bisnis ini artinya adalah bisnis sendiri, makanya nggak aneh 1 bulan 140 juta, 1 bulan 64 juta. Ya memang seperti itu kondisinya kalau kita punya bisnis sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat, ya, pembuktian nyatanya bahwa bisnis ini memang betul bisa menghasilkan. Ketika teman-teman memasarkan, mengkampanyekan, maka hasil dari yang dilakukan, maka teman-teman akan mendapatkan market. Market akan membeli berupa pemasaran matrix system, hasil dari situ yaitu 100%. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan alat transaksi, yaitu kripto yang digunakan di Metaverse. Sebenarnya ini adalah alat transaksinya. Kalau kita berbicara tentang pemasaran umumnya, bisnis lokal, alat transaksi yang digunakan itu adalah rupiah. Nah, kalau di Metaverse ini kita menggunakan DAI Stablecoin. DAI Stablecoin itu adalah merupakan cryptocurrency juga, tapi dia lebih ke token yang stabil. Oke, patokannya adalah dolar. 1 DAI Stablecoin sama dengan 1 dolar. 1 dolarnya berapa ya tergantung kurs, 14.500, 15.000, kisaran itu. Nah, inilah yang dijadikan alat transaksi kalau ingin membeli program matrix system berupa level-level tadi. Oke.
Stablecoin apakah diragukan? Stablecoin masuk dalam 13 market cap, bahkan terkadang masuk 10 besar secara volume transaksi. Artinya stablecoin itu banyak di berbagai alat transaksi di digital currency. Nggak usah ragu, karena bisa dijual di toko kripto, bisa dibeli di toko kripto, dan penjualannya sah secara hukum karena Indodax adalah perusahaan yang ada legalitasnya yang resmi. Oke. Kemudian sendiri itu ada di jaringan Polygon, penanaman dari program ini. Ya, Polygon itu cryptocurrency-nya Matic, peringkat 12 terkadang masuk 10 besar. Dan Polygon ini adalah salah satu teknologi yang mana solusi selama ini dari transaksi yang lambat, gas yang tinggi. Nah, Polygon inilah yang menjadi solusi untuk pengembangan desentralisasi proyek-proyek terdesentralisasi untuk membuat produk-produk blockchain. Ya, menariknya di Polygon ini sangat mendukung. Ya, oke. Kedepannya Metaverse juga mempunyai Metaverse koin utama. Ya, kita nanti ada koin sendiri. Kapan koin ini setelah ekosistem terbentuk? Ya, ekosistem terbentuk. Metaverse koin utama akan di IDO kan, bukan ICO ya, IDO, dilistingkan di desentralisasi exchange, nilainya muncul secara market dunia, dan ini adalah tokenomic ya, jadi cryptocurrency yang punya karakter naik dan turun tergantung supply dan demand. Oke. Nah, menariknya pola pengembangan cryptocurrency yang ada di Metaverse nanti sistem IDO dilistingkan dulu, ekosistemnya dibentuk dulu, setelah dilistingkan harganya muncul, sudah diterima secara market, maka seluruh ekosistem itu menggunakan ini. Oke, makanya ini akan menjadi potensi besar untuk teman-teman yang membeli matriks sistem saat ini, karena distribusi Metaverse coin utama itu presentasinya dari matriks juga. Oke, dan sedangkan Metaverse coin utama ini menjadikan alat transaksi semua. Jadi kalau kita berbicara tentang investasi jangka panjang, ini menjadi target ya, menjadi target untuk masa depan cryptocurrency yang ada di Metaverse. Kemudian teman-teman harus melihat bahwa ini adalah pemasaran matrik klasik. Di sini teman-teman bisa melihat ada 12 level program ya. Inilah yang dimaksud matrix system. Dia komponennya adalah level-level program. Ya, ini bisa kita beli ya secara berurutan. Level 1, level 2, dan setiap level itu harganya berbeda. Semakin tinggi harganya. Oke. Nah, artinya kita bisa melihat ada 12 level program disediakan, dan inilah yang kita pasarkan. Kalau di level 12 dan bisa memasarkan sebanyak level 12, ya juga hasilnya akan besar karena bonusnya 100%. Ya, bayangkan aja kalau kita bisa memasarkan level 12, ada 100.000 dolar ya harganya, itu luar biasa ya, seraan ya sekali transaksi. Dan itu sepenuhnya untuk kita, bukan 100 juta itu 20%-nya untuk kita, sisanya itu untuk Lado Octanicom, enggak seperti itu. Ini adalah bisnis pemasaran dan ini adalah produknya. Teman-teman pasarkan ini, maka hasilnya nyata. Polanya seperti apa? Di dalam 12 level ini ada 2 jenis matrik disiapkan. Pertama S6, okay. Kemudian S6, kemudian S3. Ada di mana S6 ada di level 1, level 2. Kemudian level 4, level 5, level 7, level 8, level 10, dan level 11. Itu adalah matrik S6. Matrik S3 ada di mana? Ada di level 3, level 6, level 9, level 12. Bedanya di mana? Ya, matrik S6 dia mempunyai 2 baris dan terdiri dari 6 titik ya. S6 itu kan 6, artinya 6 titik. Dan penghasilannya itu berasal dari pemasaran diri sendiri atau kita melakukan bisnis, pengembangan atau pasarkan. Dan bisa juga dapat bonus dari hasil pemasaran orang lain yang biasa disebut dengan limpahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena polanya, ketika teman-teman membeli matrik, memasarkan,
maka pemasaran yang 1 dan 2 itu akan diberikan kepada mitra lain. Begitu juga ketika mendapatkan potensi itu. Kemudian matrik S3, dia hanya mempunyai 1 baris dan 3 matrik kosong yang bisa dipasarkan. Ya, keuntungan yang didapat itu hasil dari pemasaran sendiri. Jadi tidak ada limpahan. Ini adalah matrik yang aktif. Ya, matrik S3 ada di program ganjil ini, di level ganjil ini. Berharap dapat limpahan, nggak ada mitra, jangan berharap seperti itu. Nggak akan pernah. Ini adalah matrik yang aktif, yang teman-teman harus lakukan pemasarannya untuk mendapatkan bonus dari sini. Pemasaran langsung. Kalau di S6 masih oke. Ya, itu 300% dan penghasilannya tak terbatas. S3 200% dan penghasilannya tak terbatas. Ini cara kerjanya. Ya, di sini saya detailkan sedikit tentang S6 dan S3. Jadi S6, teman-teman membeli matrik level 1. Level 1 itu kan adalah S6. Ketika teman-teman membeli itu, artinya mempunyai 6 matrik kosong di bawahnya. Programnya disusun rapi, terdiri dari 2 baris. Oke. Kemudian, teman-teman berhasil memasarkan program 1 dan 2, maka bonusnya belum didapat ya, bonusnya harusnya kan 100%. Nah, itu jadinya 0%. Kenapa bisa seperti itu? Karena hasil pemasaran program 1 dan 2, kontrak programnya, itu akan diberikan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada mitra matrik yang ada di atasnya. Plan, bisa upline, apakah itu orang lain? Bisa juga orang lain, karena tergantung dari matrik yang ada di atas. Ya, jadi hasil dari pemasaran sendiri hanya untuk upline, tapi di sini dibagikan kepada mitra lain yang sesuai dengan cara kerja atau posisi kondisi matrik pada saat itu. Oke, sampai di situ teman-teman akan melanjutkan pemasaran di program ketiga, keempat, kelima, maka ini nyata, bonusnya 100%. Jadi kita tawarkan modal 5 DAI stabil coin, kemudian kita bisa berhasil memasarkan lagi di program 3, 4, 5, 1, 2, kita sudah mendapatkan 300%. Ya, artinya 200% keuntungannya dari modal. Nah, kemudian memasarkan program yang terakhir, bonusnya itu 100% sebenarnya untuk kita, tapi secara algoritma program, secara otomatis dialokasikan untuk membeli 6 matrik kosong kembali. Nah, bisa dibilang ini adalah satu siklus, ketika terisi penuh, habis akan kosong kembali dan berpotensi lagi. Satu siklusnya kita dapat 300%. Oke. Kemudian ya, teman-teman akan mendapatkan matrik 1 baris terdiri dari 3 matrik kosong yang bisa dipasarkan kembali. Bonusnya 100%, tapi di program ketiga diambil untuk membeli ulang berupa recycle atau pembelian ulang kepada upline-nya. Sehingga kita dapat kosong kembali di siklus kedua. Ya, 200% satu siklus. 200% itu dari mana? Dari modal matrik tersebut. Teman-teman bisa melihat level 1 cara kerja S6-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Level 2 S6 ya, cara kerjanya seperti saya jelaskan tadi. Level 3 adalah S3, cara kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang saya jelaskan tadi itu berlaku untuk semua level ini. Bedakan di mana 100%-nya, yaitu nilainya aja. Semakin tinggi levelnya, maka nilainya semakin besar presentasinya. Makanya potensi force ini itu potensi besarnya ada di level-level besar, karena semakin besar level yang kita punya, sekali dapat 100%-nya, karena perkaliannya 100% dari nilai matrik. Kemudian di sini ada fungsional program matrik yang teman-teman harus ketahui. Matrik sistem itu sendiri ada opsi namanya reactivation on off, dan ini itu adalah program yang didesain teman-teman memilih untuk menyumbangkan 25% kepada sistem smart contract untuk alokasi produk ekosistem. Kalau seandainya nggak mau, ya di-on-kan aja. Jadi dia akan menghasilkan 100%. Kemudian ada auto upgrade
on-off program, jadi di level terakhir, ingat ini di level terakhir efeknya ya, jadi bukan di semua program. Ketika teman-teman membeli 5, maka di level 5 akan berlaku auto upgrade. Ketika teman-teman membeli sampai level 6, maka level 6-nya yang berlaku auto. Polanya seperti itu. Apa yang terjadi kalau auto upgrade-nya on di level terakhir, maka ketika teman-teman mendapatkan bonus di program yang ada di 3, 4, dan 5 ini, seharusnya kita mendapatkan 100. Tapi hasil dari pemasaran itu sendiri atau bonus yang berasal dari program ini, titik program ini, itu akan di smart kontrak setelah terkumpul, setelah cukup, maka nanti akan membeli level yang lebih tinggi secara otomatis. Bisa kita simpulkan, jika S6 ini berada di posisi level terakhir, maka kita hanya mendapatkan 100% untuk siklus pertamanya. Bisa kembali. Ketika level terakhir kita berada di S3, maka satu siklusnya ketika kita on kan, kita tidak akan mendapatkan bonus. Karena bonus nantikan level atau produk level yang lebih tinggi. Oke, siklus keduanya baru normal. Polanya seperti itu. Apakah ini bisa di-off-kan? Bisa. Pokoknya ketika di-off-kan, maka bonus yang akan kita dapatkan seharusnya 100% di sini, maka kita hanya mendapatkan 75%. Itu juga S3, dapatnya 75%. 25%-nya kemana? 25%-nya masuk ke smart kontrak produk. Ya, smart kontrak produk itu nanti distribusikan atau dikembalikan kepada mitra seluruh Metaverse yang mempunyai hak tertentu seperti NFT. Nah, termasuk NFT mendistribusikan data yang terkumpul itu melalui NFT, yang mana ketika teman-teman mempunyai syarat atau mendapatkan NFT itu sendiri. Nah, itu gunaannya. Artinya komisi itu sendiri adalah sekumpulan dana dari sistem auto upgrade dan reactivation beserta real ID 1 ngumpul di dalam smart kontrak produk, nanti didistribusikan melalui produk ekosistem. Oke. Sini saya sampaikan logika program S6. Jadi teman-teman, ketika membeli matriks S6, maka teman-teman akan memasarkan, anggaplah kepada si B, kemudian si C, si D, dan E, F. Ya, ada 6 orang membeli matriks sistem, kemudian 6 orang ini juga mempunyai matriks yang sama, ya, yaitu S6-nya ada 6 level kosong yang mereka akan pasarkan kembali ketika habis, terjadi recycle atau pembelian ulang kepada siapa? Maka akan membeli ulang kepada upline-nya, kepada Anda selaku upline-nya. Disitulah potensinya kenapa ketika kita membeli matriks sistem, kita melakukan pemasaran, ya, beserta edukasi bagaimana cara menghasilkan atau memasarkan matriks sistem. Tujuannya apa? Agar ABC ini terjadi kesuksesan. Setiap mereka menghasilkan 300%, masing-masing ini kita dapat persen. Logikanya artinya seperti itu. Jadi pada prinsipnya ketika orang bergabung dan membeli S6 ini, semua orang memiliki hak memasarkan kembali sebanyak 6 matriks kosong. Oke. Kemudian bagaimana logika program S3? S3 ini terdiri dari matriks kosong. Teman-teman bisa memasarkan kepada si A, si B, si C. Apakah hanya 3 orang? Enggak, bisa. Ketika habis terjadi recycle, maka kosong kembali, bisa dilanjutkan kepada si D, E, F. Oke. Nah, A, B, C, D, E juga mempunyai 3 matriks kosong untuk dipasarkan kembali. Kalau A, B, C, D, E, F ini habis, matriknya terisi penuh, maka dia akan membeli lagi ke sini. Ini berhasil memasarkan, habis 3 space kosongnya atau matrik kosongnya, dapat 200%, 100%-nya untuk membeli ulang kepada Anda selaku upline-nya. Oke, seperti itu logikanya. Jadi ini adalah bisnis pemasaran, ya. Teman-teman mempunyai yang sama, ya, yang membedakan penghasilan atau kesuksesan di Metaverse ini adalah individu tertentu. Seberapa hebatnya ilmu pemasarannya, strateginya, itu akan mempengaruhi semua. Maka tidak heran banyak sekali kasus malah bonus downline-nya atau orang yang lebih
lama bergabung, bonusnya lebih besar dibandingkan orang yang dahulunya lebih jauh bergabung. Kenapa? Karena faktornya ini adalah dari individu tertentu, ya. Bagaimana cara kita memasarkan, bagaimana pemahaman kita tentang blockchain, itu semua mempengaruhi dari kesuksesan kita di Metaverse. Oke. Oke. Oke, sebentar. Ya. Oke, ada slide yang masalah. Oke, kita lanjut. Share kembali. Oke, sampai di sini ya. Slide setting. Oke. Current. Oke, kita masuk. Jadi kita sampai di sini tadi. Sorry. Nah, teman-teman, kita sudah masuk logikanya. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman harus paham bahwa proyek ini itu adalah pemasaran matriks sistem, artinya produknya matriks sistem. Ketika kita tahu selama ini produk itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa disentuh. Di sini saya ingatkan bahwa produk itu bukan seperti itu. Produk itu adalah sesuatu yang fungsional, ya. Sesuatu alat yang mempunyai fungsional untuk sesuatu tertentu, tujuan tertentu. Nah, jadi kita bisa melihat matriks adalah sebuah program yang tertanam di blockchain Polygon dan statusnya adalah permanen. Jadi ketika teman-teman membeli itu tidak ada istilah namanya berkarat, itu enggak seperti itu, ya. Jadi itu adalah bisnis untuk seumur hidup. Jadi membeli level matriks itu. Nah, level matriks yang kita beli apa? Jadi teman-teman harus menyadari tujuan membeli matriks sistem itu. Level program matriks itu adalah alat atau sistem bisnis beserta money management yang mana di situ sudah dimasukkan ke dalam blockchain Polygon dalam pengembangan smart contract permanen di situ. Oke. Dan itu tidak ada yang bisa menguasainya, dalam arti itu sudah ada di jaringan Polygon, artinya tidak ada yang mengambil alih program yang ada di Polygon blockchain itu. Sehingga itu sepenuhnya untuk kita ketika teman-teman membeli. Nah, menariknya ketika kita membeli level matriks itu, kita sudah mendapatkan sebuah peluang bisnis untuk memasarkannya kembali. Itu 100%, bukan bonus-bonus sponsor seperti pada umumnya. Kalau dulu kita memasarkan suatu produk, itu kan biasanya 20%, 10% aja kita dapat. Nah, di sini 100%. Nah, seperti itu. Artinya kita bisa memasarkan kembali ketika kita membeli level matriks itu. Kemudian level S6, ya khusus untuk S6, itu adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika kita pasif di Metaverse. Atau istilahnya menunggu bonus limpahan. Oke. Bonus limpahan itu sendiri itu ada dan terbukti dan potensi. Dan potensi itu adalah nyata karena ada ribuan ID tanpa melakukan apa-apa bisa mendapatkan bonus. Maksimal, tidak secepat ketika kita melakukan bisnis nyata. Ya namanya juga pasif di mana-mana kan nggak akan maksimal hasilnya. Ya bukan dari sisi bisnis saja, apapun yang seharusnya aktif tapi pasif maka akan mengecewakan, tidak maksimal. Nah jadi itu yang harus dipahami. Artinya fungsionalnya ada juga untuk mendapat potensi limpahan. Kemudian yang ketiganya, level program matriks itu adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif baru benar. Jadi kalau teman-teman membeli matriks sistem, kemudian tujuannya adalah untuk pasif, maka potensinya ada di mana? NFT staking program. Oke. Tapi nanti, karena ini belum sepenuhnya diluncurkan, ini pra peluncuran, harganya statusnya adalah diskon ya di algoritmanya. Oke.
Kemudian apalagi kegunaannya? Level program Matrix adalah akses untuk belajar ruangan. Karena produk ekosistem semua yang terhubung dengan proyek ini adalah cryptocurrency dan blockchain produk. Nggak mau ketika kita menjalankan bisnis ini, kita selangkah lebih maju untuk mendapatkan sebuah akademi tentang ruang kripto, blockchain teknologi. Seperti. Kemudian yang kelima, level matrix system adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program metaverse ekosistem seperti platform, NFT platform, trader club, game blockchain, dan lain-lain. Jadi ada fungsional lain ke depannya menjadi syarat untuk akses pintu ke ekosistem pengembangan platform lain. Oke. Kemudian yang keenam, level matrix system adalah alat untuk terhubung ya dengan orang dunia ya dalam komunitas bisnis cryptocurrency yang akan menjadi tren global. Jadi teman-teman harus menciptakan alasan sendiri ya, misalnya membeli matrix system untuk perubahan hidup, membeli matrix system untuk peluang bisnis, untuk matrix system untuk menciptakan peluang kepada orang lain. Itu adalah alasan-alasan di luar dari ini. Tapi pada prinsipnya itu adalah yang kita sampaikan secara umum dan rata-rata fungsionalnya ada di sini. Nah, urusikan matrik itu ke hal-hal lain itu masing-masing orang pasti mempunyai jawaban atau alasan tertentu. Oke. Kemudian di sini saya akan jelaskan tadi ada potensi pasif di NFT. Oke. NFT ini itu adalah yang akan dalam waktu dekat ini. NFT ini adalah namanya produk blockchain dari Metaverse. Dan ini adalah produk pertamanya Metaverse Ecosystem. NFT royalty ya itu adalah sebuah aset digital yang mana aset digital ini mempunyai, kenapa dia mempunyai nilai? Karena dia mempunyai fungsional. Fungsionalnya untuk apa? Untuk mendapatkan dana royalti dari dana produk tadi, kan reactivation of, auto upgrade, kan mengeluarkan komisi 25% masuk ke dana produk. Nah, ngambilnya lewat ya 30%-nya masuk ke sini. Nah, untuk mendapatkan NFT ini itu nggak segampang yang kita bayar. Hal-hal yang berharga, hal-hal yang mempunyai nilai itu akan sedikit sulit kita dapatkan, apapun itu. Kalau kita mendapat yang mudah itu nggak ada nilainya. Nah, untuk mendapatkan NFT ini kita harus membeli minimum, syarat pertamanya adalah membeli 5 level matrix klasik di harga pra peluncuran saat ini. Kemudian syarat keduanya, nanti kita akan beli di level matrix yang lebih tinggi setelah NFT diluncurkan, setelah harga normal. Bisa kita membeli ataupun terjadi upgrade ataupun terjadi rescale di atas level 5. Oke. Belum sampai di situ aja syaratnya, syarat yang kedua. Oke, syarat yang ketiga selanjutnya kita juga harus mempunyai 3.500 SFC. Apalagi SFC, SFC itu juga didistribusikan dari matrix system. Setiap orang membeli matrix system ya secara manual atau secara pembelian langsung, maka akan mendapatkan distribusi SFC dengan nilai matriknya ya. Maka teman-teman nanti kalau beli jangan kaget, itu nanti di walletnya ada SFC. Nah, itulah SFC itu akan digunakan untuk aktivator NFT. Jadi NFT itu sudah dikirim, nggak langsung aktif. Kita harus aktifkan dulu menggunakan SFC. Nah, dengan sendirinya SFC ini sendiri akan diminati karena orang akan mengaktifkan NFT membutuhkan SFC. Tidak menutup kemungkinan SFC juga akan menumbuhkan nilai, terjadi nego atau penawaran antar mitra sehingga terbentuklah nilai. Nah, jadi artinya SFC juga menjadi sumber uang, menjadi sumber uang. Oke. Nah, setelah kita aktifkan mendapatkan 3.500 SFC, ya saya tidak mendetailkan bagaimana cara mendapatkan SFC sebanyak 3.500 ini, tapi pada prinsipnya ketika kita sudah aktif, maka kita akan mendapatkan NFT level 1. Ya. Level 1 itu sendiri memiliki presentasi untuk mendapatkan dana produk tadi, ya.
Kemudian untuk meningkatkan fungsional NFT kita bisa ke level 2 dengan cara mengumpulkan sebanyak 3 NFT di level 1 digabung, maka akan dapat level 2. Begitu juga ingin mendapatkan NFT level 3, maka level 2 ini dikumpulin sebanyak 3, digabung, maka nanti kita dapat satu level NFT level 3. Terus seperti itu sampai menuju level tertingginya. Oke, di sini saya jelaskan presentasinya. Nah, NFT seperti yang disampaikan dari Ladikop, bahwa ini adalah bonus royalti. Diambil dari 30% dana produk. Kemudian di 30% ini dibagi 7 status ya untuk bonus royalti. Level 1 itu 0%. Level 1 ini siapa? Level 1 ini adalah orang yang membeli level yang di bawah 5 level, maka tidak akan berpotensi mendapatkan NFT. Ya. Kemudian level 1 itu penggerak namanya, itu dapat 10% dari dana royalti yang 30% ini. Level 2 11%, level 3 12%, 4 13%, level 5 14%, level 6 15%, level 7 25% ya akan mendana royalti dari smart contract produk. Oke. Teman-teman, NFT ini itu bisa berpindah tangan. Jadi bisa juga dilakukan antar orang lain. NFT ini adalah statusnya adalah non-fungible token, artinya teman-teman mempunyai aset dalam bentuk tokennya, bentuk yang bisa dalam bentuk kartu atau seperti apa, gambar, yang mana itu sebenarnya bisa dijual kepada orang lain. Tapi kalau kita tahu fungsional dari NFT royalty ini, pasti nggak mau jual dengan harga yang murah nantinya. Nah, selain dari itu juga, NFT ini akan terhubung di produk. Bisa aja NFT ini kedepannya jadi tiket pintu masuknya Metaverse, misalnya seperti itu. Nah, artinya NFT yang didistribusikan sebagai produk pertama sistem Metaverse ini kedepannya akan mempunyai banyak fungsional. Kalau fungsionalnya banyak, maka nilainya juga akan tinggi. Oke. Kemudian di sini teman-teman saya akan menyampaikan bahwa matriks sistem bukan hanya klasik yang akan diluncurkan, maka ada juga namanya BOS matrix. BOS matrix ini akan diluncurkan setelah peluncuran NFT, estimasi 2-3 bulan setelah peluncuran NFT. BOS matrix ini itu adalah penggabungan dari 5 matrik. Level 1 ada S30, level 2 ada S14, level 3 ada S6, dan level 5 ada S2. Teman-teman, harganya di level 1 itu ada namanya basic, level 1 sampai level 5, harganya terjangkau. Kita yang pada umumnya tidak mempunyai modal besar, sehingga kita bisa memanfaatkan basic ya program ini dengan harga untuk level 1-nya, level 2-nya 80, dan level 5-nya paling tinggi itu 2000. Nah, ketika teman-teman ingin pasif dan menjadi investor, maka pastinya akan menargetkan yang pro. Yang pro itu dimulai dari level 6 harganya 1000 ya, level 7 harganya 5000, 15.000, 30.000, dan yang tertinggi adalah 45.000. Yang pro itu untuk distribusi produk ekosistemnya lebih maksimal. Lebih banyak dapat, NFT-nya juga potensinya lebih banyak dapat. Hal-hal lain yang berhubungan dengan ekosistem itu prioritas di pro. Apakah basic mempunyai prioritas tinggi? Tetap mempunyai prioritas tinggi, tetapi kita juga harus mengimbangi dengan pemasaran aktif. Oke, seperti itu. Teman-teman, saya akan taruh di dashboard, dan ini tujuannya adalah untuk melihat secara detail bahwa Metaverse, setiap orang bergabung, kita bisa bisnis kita. Nah, bukan hanya kita melihat perkembangan bisnis kita, tapi bisa juga bisnis kita dilihat oleh orang lain perkembangannya. Begitu juga sebaliknya, kita juga bisa melihat perkembangan bisnis orang lain. Karena pada dasarnya semua orang bisa melakukan login di interface ini. Saya tidak bilang akun, saya bilang interface, karena sebenarnya ini adalah historical yang diambil dari Polygon blockchain. Dan di sini tidak ada fungsional atau SIP-nya yang merugikan ketika diloginkan sama orang. Nggak ada juga yang bisa di-withdraw di sini karena tidak ada menu withdraw. Dan begitu juga ini
pastinya ini adalah akun yang mana sifatnya interface saja, sekedar informasi. Kita lihat ID ini, mempunyai upline ini, kemudian membeli matriks sebanyak 10 level di matrik klasik. Kita bisa melihat ini. Dan dia sudah mengumpulkan token SFC sebanyak 4.595. Artinya bisa menggunakan untuk mengaktifkan aktivator NFT karena 300 ini berlebih. Sisanya nanti mungkin kita jual seperti itu untuk membantu yang lain. Oke, ini kita detailkan, kita klik klasiknya, kita akan melihat perkembangan dari bisnis ini. Ya, ID ini membeli level sampai dengan 10. Ya, harganya 5 DAI stablecoin untuk level 1. Oke, kita akan lihat perkembangan bisnisnya. Dia membeli level 1 dengan harga 5 DAI stablecoin. Oke, ini 5 harganya. Kemudian kita bisa melihat total pendapatan itu bisa menghasilkan 1.335 ya, DAI stablecoin atau dolar. Oke. Artinya presentasinya dari 5 ke 1.300%. Bayangkan ketika kita menjalankan suatu konsep bisnis, menjalankan produk orang lain, maka tidak akan dicapai total income sebanyak ini, karena kita hanya mendapatkan 20% dari pemasaran kita. Karena ini 100%, makanya cepat sekali. Ini setengah dengan modal 5 DAI stablecoin bisa menghasilkan ini. Oke. Nah, selain dari itu juga kita bisa juga melihat resikel ya, pemasaran sebelumnya. Kita juga lihat ya matriks sistemnya ya. Di sini ada address walletnya, dibeli sama address wallet ini dengan ID ini, di baris keduanya ini ya, ini ada fotonya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat sedetail itu. Bahkan ketika kita geser di level 2, maka kita akan melihat detailnya juga. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat dengan modal 10 DAI stablecoin untuk membeli level matrik level 2, kemudian pemasaran aktif dan hasilnya adalah 2.000 dari modal 10. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat ya transaksi yang terjadi. Oke. Bisa melihat transaksi. Ada yang masuk, misalnya kita bisa lacak di Polygon Scan. Story kali ini permanen, nggak akan pernah hilang. Dan semua orang bisa melihat. Oke, di sini kita bisa melihat ya, dari address one, kemudian berinteraksi dengan smart contract, kemudian smart contract membagikan ya DAI stablecoin, kemudian smart contract membagikan SFC ya, kemudian dikirim ke address wallet matrik yang mendapatkan, yang seharusnya mendapatkan bonus atau yang memasarkan. Kemudian smart contract ini juga bisa kita lihat secara detail bisa melakukan. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk meyakinkan bahwa ini adalah smart contract ya, yang berjalan di Polygon blockchain, yang tidak bisa dihentikan, dihack, dan smart contract ini statusnya sudah verifikasi, sudah dicentang. Ketika ini dicentang, artinya ini udah lolos audit ya, dalam arti ini diaudit, dilihat oleh mata dunia. Semua orang bisa melihat logika programnya. Oke. Nah, ketika ini dibuka secara umum, pasti ada banyak orang yang mengerti bahasa program, dan ketika ada kesalahan program atau yang bersifat mementingkan sekelompok orang atau potensi menipu di dalam program ini, maka akan cepat sekali terungkap. Oke. Nah, kita bisa transaksi per detiknya pun bisa kita lihat. Oke, 2 detik yang lalu, 30 detik yang lalu terjadi pembelian level, terjadi registrasi pembelian level matrik. Oke. Detik, menit itu kita bisa awasi. Nah, di lapangan bisnis pada umumnya nggak mungkin kita akan bisa melihat historical seperti ini. Transaksi yang terjadi nggak bisa. Oke, teman-teman
secara jelas. Oke, saya akan kembali ke slide. Penjelasan. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke interface dan saya sudah menunjukkan bahwa penghasilan dengan modal 5 DAI stabil coin level 1 itu kalau kita aktif memasarkan, itu peminatnya banyak sekali yang orang ingin beli. Ketika orang melihat fungsinya, maka orang akan membeli dan hasil dari pemasaran itu 100%. Makanya nggak heran dengan modal 5 DAI stabil coin mengumpulkan 1.300 DAI dalam waktu 1,5 bulan. Itu level 1, belum level yang lain. Oke. Nah, di sini saya akan masuk utama bisnis Metaverse. Kenyamanan ini diambil dari beberapa orang, pengakuan lokal ataupun global, bahwa mereka Metaverse. Pertama, karena memang ini tidak ada beban sistemnya. Jadi tidak ada beban sistemnya. Kalau teman-teman punya jago sniper di dalam network, arahkan ke Metaverse, suruh mereka memborong matriks sistem itu. Apakah goyang? Karena sniper ini pada prinsipnya dia menargetkan proyek baru, memasukkan jumlah dana besar diri dari beberapa invest untuk mereka tarik keuntungan beserta modalnya sehingga bisnisnya tutup. Nah, di sini bisa seperti itu. Kalau bisa menggoyangkan beban sistemnya, untuk menguji beban sistemnya silakan. Karena berapapun level matrik yang akan dibeli di Metaverse itu akan mempengaruhi dari beban sistem itu sendiri. Karena di sini tidak ada presentasi investasi atau profit hariannya. Dan transaksinya baku transaksi langsung, ya, berbeda konsep kalau kita menemukan beban sistem pada bisnis sebelumnya, ya, karena memang polanya seperti itu, ada janji profitnya. Oke, di sini tidak ada beban moral juga. Kalau dulu teman-teman ngajak orang ikut produk investasi, ikut paket 10 juta, kita dapat 10%, berarti 1 juta. Oke, kita ajak teman sekolah, tetangga, nanti dia masuk. Nah, setelah dia masuk, kita yang disalahkan, ya. Nah, di situ terkadang terjadi beban moral atau rasa bersalah pada seseorang, nggak enak, dan akhirnya hubungan jadi nggak baik. Di sini nggak seperti itu. Bahkan ketika kita mengembangkan bisnis Metaverse ini dengan benar, maka kita akan menjadi hubungan yang sangat baik terus-menerus. Karena pada prinsipnya ketika kita mengenalkan bisnis ini, menyampaikan informasi bisnis ini, kita membantu orang, bukan orang lain membantu kita. Karena kita menciptakan peluang bisnis yang luar biasa, yang mana peluang bisnis ini belum pernah ditemukan orang selama ini dengan konsep kelebihannya. Jadi kita ini membantu orang lain, bahkan bukan munculnya beban moral, tapi kita malah berjasa lain. Polanya seperti itu. Kemudian anti scam juga, ya, ekstrim memang anti scam, anti penipuan. Scam itu artinya kalau dimasukkan di dalam terjemahan Google, penipuan. Jadi ada proyek yang sengaja dibuat tujuannya untuk menipu orang. Nah, kalau di Metaverse transparan semua, ada dana terkumpul, nipunya di mana? Nggak logika bahwa bisnis ini akan menipu gitu. Nggak ditemukan ciri-cirinya. Transparan 100%, dan ini kekuatan. Kalau bisnisnya transparan, bohongnya di mana kan gitu. Oke. Nah, ini penyebab harus menyadari, mungkin selama ini kita bermain bisnis, ditipu terus-menerus, tapi nggak tahu, ya, kenapa aku sering ditipu bisnis online digital, ya, bingung kenapa dia bisa ditipu. Ini saya kasih tahu penyebabnya. Pertama itu karena faktor server data terpusat. Contohnya apa? Misalnya kita lagi asik-asiknya menjalankan bisnis, tahu-tahu sistemnya mati, nggak bisa akses, maintenance dalam waktu lama, alat di hacker misalnya seperti itu, atau diambil alih sama pemerintah, dimatikan pemerintah, itu karena faktor data terpusat, ya. Program sistem semua proyek ada di dalam server data yang sifatnya terpusat, bisa ditargetkan, sehingga itu rawan sekali terjadi yang namanya bisnisnya tidak bisa diakses, berhenti. Kemudian terkadang memang sengaja dimatikan dengan alibi tertentu, ya, sehingga sistemnya nggak bisa jalan lagi. Karena apa? Karena banyak dikumpulkan. Kemudian kontrol sistem terpusat.
udah capek ngembangkan bisnisnya, udah banyak dapat bonus. Akun kita berupa angka, bukan rupiah. Kemudian kita klik withdraw, kita tunggu 1 minggu, 1 bulan, nggak masuk-masuk. Karena apa? Karena kontrol sistemnya terpusat. Kita klik withdraw 10 kali pun, kalau admin atau yang kontrol sistem itu tidak mau transfer uang, ya nggak ada. Karena itu penyebabnya. Nah, makanya teman-teman jangan heran, ikut bisnis, harusnya ada profit $1.000, tapi kok rupiah gitu. Klik withdraw-nya 3 kali sehari kayak minum obat, nggak masuk-masuk gitu. Karena kontrolnya di develop gitu. Kemudian dana terpusat. Nah, ini yang paling berpengaruh. Teman-teman ketika ikut di dalam suatu bisnis, itu dikumpulkan ke rekening tertentu. Baik itu berupa jenis MLM ataupun BO investasi atau apapun itu, intinya selama dana ini rekening tertentu, ada potensi menipunya. Kenapa? Karena pada prinsipnya uang kita itu ada di pihak ketiga. Kita nggak tahu uang kita mau dilarikan mereka, mau dijadikan atau disalahgunakan oleh mereka, ya terserah mereka karena ada di rekening mereka gitu. Penyebab scam itu sebenarnya karena paling banyak itu dari dana terpusat ini, pengumpulan dana. Mereka sudah banyak dananya terkumpul, ya mereka scam-kan, mereka tipu semua orang. Nah, teman-teman harus menyadari, jangankan sejenis perusahaan network atau network umumnya, perusahaan pemerintah pun yang kuat secara legalitas, seperti perbankan, kayak Senturi, itu gedungnya tinggi, di mana-mana lagi. Legalitasnya kuat, itu pun masih bisa nipu. Kenapa? Karena dana terpusat. Perusahaan asuransi, banyak kejadian menipu, ya, scam, uangnya nggak ada lagi pusat. Teman-teman harus menyadari, jangankan sejenis bisnis pemasaran, perusahaan besar seperti itu, karena ada faktor dana terpusat. Nah, itulah alasannya kenapa di Metaverse, di Porses itu tidak ditemukan scam dan disebut dengan anti scam. Karena memang tidak ada ditemukan ciri-ciri scam selama ini. Jadi semua yang menyebabkan scam itu kita cari tahu nih apa penyebabnya, dan kita lihat, pelajari di Metaverse itu nggak ada gitu. Ya wajar anti scam. Teman-teman harus mengetahui. Kemudian di sini ada rekomendasi dari official, ya. Voting pun menyatakan persentase tinggi untuk membeli level sampai 5. Kenapa? Karena untuk percepatan aja. Sebenarnya kita bisa memulai level 1. Karena minatnya cukup banyak, karena fungsional matrik ini sangat banyak, maka rata-rata orang itu mengambil level 5. Selain untuk percepatan maksimal, ini adalah syarat untuk mendapatkan NFT. Modalnya 2.500.000 untuk saat ini. Setelah NFT diluncurkan jadi 5 juta. Nah, ini hanya informasi atau duplikasi dari official. Nah, teman-teman bisa memulai level 1 dengan memasarkan level 1, nanti menghasilkan bonus, bisa meningkatkan level secara bertahap dan level 12. Oke. Ini harganya untuk pre-star, harga diskonnya $5 untuk level 1, level 2-nya $10. Kalau harganya normal nanti 2 kali lipat menjadi $10, $20. Jadi manfaatkan ya algoritma diskon peluncuran NFT. Oke, kalau sudah diluncurkan NFT nanti, udah full peluncuran, maka harganya udah tinggi 2 kali lipat. Kalau berapa harganya lebih murah, pertama, yang kedua, ketika dia masuk harga normal, maka bonusnya di sini juga ikut harga normal, walaupun kita beli level matriknya harga diskon. Karena harga presentasinya 100%, dia akan menghitung dari nilai harganya, seperti itu. Oke. Teman-teman untuk ikut di dalam proyek ini, untuk memulai atau mendapatkan peluang bisnis, modalnya cukup murah. Saat ini $5 aja, ya, 1.000. Sudah dapat bisnis yang anti scam, marketnya global, blockchain teknologi, pakai cryptocurrency, yang ikut pun bukan orang-orang kalangan yang memang mengerti tentang sebuah potensi blockchain. Jadi dapat bisnis yang luar biasa dengan modal 100.000.
Sedangkan kita ingin mendapatkan bisnis yang biasa-biasa aja, kadang mengeluarin sampai modal 15 juta, 10 juta, itu pun kita mau. Dapat bisnis yang banyak sekali kelebihannya gitu. Nggak kehitung kelebihannya, itu pun nggak mau. Nah, jadi teman-teman manfaatkan peluang ini, ciptakan ini kepada orang lain lagi, seperti itu. Oke. Untuk bergabung di Metaverse, simple, install aja Trust Wallet atau Token Pocket atau MetaMask atau apapun itu yang sifatnya wallet digital. Wallet digital itu adalah wallet ya untuk menyimpan cryptocurrency dan mempermudah akses dalam proyek digital asset ya. Nah, di sini kita rekomendasikan Trust Wallet, install di Play Store, di Android ataupun di iPhone. Nanti setelah diinstal, di-create, dibuat wallet masing-masing, kemudian private key atau kode perasanya itu disimpan. Disimpan bisa di eliminating atau disimpan di tempat yang aman. Kalau handphonenya hilang misalnya, atau aplikasinya terhapus, nah itu bisa dipulihkan dengan kode perasa itu. Dan itu jangan diberikan kepada orang lain. Itu adalah aset seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, setelah kita create, ya, isi saldonya dalam bentuk apa? DAI sama Matic sedikit. Belinya di mana? DAI itu belinya di toko kripto. Nggak bisa beli sendiri, minta tolong upline-nya, karena banyak yang bisa. Oke. Nah, isi saldonya, sudah ada saldonya, udah ada persiapan untuk alat transaksi pembelian level matriknya, ya tinggal klik tab browsing, masukkan link referral, terjadi pembelian secara kontrak terdesentralisasi, koneksi, aktif level matriknya menghasilkan atau berhasil dipasarkan atau dapat limpahan masuk juga ke masing-masing. Kalau udah masuk handphone masing-masing, udah aman. Mau dijadikan rupiah, ya tinggal jual ke toko kripto. Nggak bisa jual, tolong sama upline-nya atau jual ke orang lain. Nggak mau jual, jadikan kripto ke Ethereum atau Matic, tinggal di swap. Jadi nggak ada yang sulit. Sangat gampang sekali, jual toko kripto dapat rupiah. Oke, teman-teman, itu adalah informasi umum tentang proyek Metaverse. Power Team Indonesia akan selalu mendukung Metaverse secara umum di Indonesia. Ya, teman-teman bisa mengakses channel YouTube untuk informasi akademi dan materi-materi, strategi dan segala macamnya di channelnya. Kemudian ada juga channel Metaverse Power Team Indonesia. Teman-teman juga bisa mengakses Telegram, ya, grup. Kemudian edukasi, dan kita juga tersebar tim leader di seluruh Indonesia, yang mana tim leader kita di Power Team itu sudah maksimal secara pemahaman pangan proyek ini. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bergabung bersama tim-tim Power Team, karena kami memang memaksimalkan pemahaman bisnis ini untuk menuju tren global. Artinya kita harus siap dari sekarang bahwa bisnis ini adalah sebuah peluang besar. Ya, kita akan menjadi pionir-pionir. Kita adalah orang-orang yang beruntung mengenal proyek ini. Bisnis ini tidak ditemukan kelemahan sama sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Murni kami menyampaikan sebuah peluang. Ingin bergabung, nanti hubungi orang yang mengundang. Kami hanya menyampaikan informasi. Ya, oke. Dan saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan untuk sesi tanya jawab. Thank you. Terima kasih Bang Ensi atas presentasinya pada dari sesi selanjutnya, dan kelas saya buka kembali. Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau tanya, saya persilakan raise hand. Yang mau bertanya menggunakan chat, saya persilakan untuk menulis di chat. Bagi yang tidak bertanya dan tulis kolom chat, jangan ditinggal tidur. Merdeka. Sia-sia nggak dapat ilmu, kan eman-eman ya. Masih merdeka, Pak De. Oh, merdeka. Merdeka ini ya. Oh, 17-an ini, masih 17-an ya. Ya, ayo tes cek suara Bapak Ibu yang mengundang mitranya di Zoom kali ini, silakan gantian. Kalau yang menyapa mitranya jadul, jangan disapa yang calon mitranya atau yang baru gabung yang disapa. Ya, kalau yang mitranya sudah lama nggak usah disapa. Ya, silakan, monggo.
Silakan yang mau menyapa. Jangan nyapa saya sama Bang Ensi ya. Yang calon mitranya sama mitra yang baru gabung. Di Zoom malam hari ini. Kalau mau nyapa di YouTube, nggak apa-apa. Mungkin Anda tahu dia lihat di YouTube, sapa saja di sini di channel YouTube. Ya, ayo. Silakan. Pak De, itu beberapa mitra, Ya. calon mitra tuh nggak ngidup, mic-nya belum aktif tuh Pak De. Enggak banyak sih, cuma beberapa. Iya. Kan tinggal disalin Pak. Memang kalau yang bagi baru ketahuan itu pasti dia nggak akan hidupan mic karena nggak ngerti. Makanya bantu kayak gini loh. Nah, bantu tulis di kolom chat sampean, di kolom paste gitu aja. Nanti kalau setiap Zoom tinggal salin tempel gitu aja. Jadi yang baik mitra lama terus bantu mengingatkan, bantu mengarahkan yang belum mendengar suara. Karena kita ngomong kayak gini ya nggak terdengar. Assalamualaikum. Ya silakan disapa calon mitranya sama mitranya yang baru. Lainnya nggak usah nyapa saya. Ya, Pak Hermanto ya. baru bisa masuk tadi. Baru pulang kerja. Iya, Pak. Ya, Riz. Silakan Bulani. Itu di situ tulisannya DJ itu apa undangan saya ya, enggak tahu. Saya juga punya DJ. Bu DJ. Siapa Itu. tahu dia nyaut nanti. Kalau nggak Iya. disapa kan nggak nyaut. Bu DJ, panggilannya gimana itu J? Selamat malam. Apa undangan saya? Bu DJ disapa sama Bulani. Apakah Pak DJ atau Bu DJ ini Iya. undangannya Bulani dikomentari? Silakan dibunyikan mic-nya. Silakan. Interaktif. Yeti mau menyapa siapa, Bu Yeti? Oke Pak D, Assalamualaikum. Ini kan selamat datang di Zoom meeting buat calon mitra saya itu Pak Muhammad Soleman atau dengan panggilan akrabnya Kang M. Itu aja Pak D. Kang Eman atau Muhammad Soleman disapa sama Ibu Yeti M. Nur di Malaysia. Selamat bergabung dengan keluarga besar Power Team ya. Oke, siapa lagi? Ibu Lani sudah dijawab itu saya Dewi Jusiana Surabaya Bu. Sayakah yang dimaksud? Apakah Bu Lani yang dimaksud DJ itu Dewi Jusiana? Namanya antik Pak Hari. DJ siapa sama putranya gitu loh. Ya. Nggak tahu. Ya. Tapi apa-apa sudah. Ya Bu, karena memang yang undangan banyak, dia menggunakan nama Zoom itu juga tidak aslinya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan atau mungkin pengen bercerita di sini? Kita yang baru bergabung di sini pasti akan banyak pertanyaan. Kalau memang belum paham, langsung tanya saja. Kalau belum paham, tapi kalau belum paham tidak bertanya tapi langsung menyimpulkan, itu yang nggak pas ya. Sudah simpulin, udah mesti nggak lulus tuh. Kalau sekolah dulu mesti nggak lulus itu. Jadi kasih pelajaran, belum ngikutin, keluar, suruh nyontek kawannya tuh pasti nggak lulus pasti. Ini golongan si berat itu sih. Ya. Assalamualaikum Pak. Oke. Welcome. Dengan Bapak siapa? Ya. Saya Pak Sianur dari Kalimantan Tengah. Pak Sianur di Kalimantan Tengah. Oke, Kalteng. Saya mau menyapa ini kalau salah apa ingat saya Pak siapa nih Pak Kanji Cipto ya. Yang mengundang saya kemungkinan saya lupa ini. Yang Ya itu yang punya tadi. Namanya Kenzi. Terima kasih kepada sempian semuanya. Saya baru pada malam ini yang seperti bisnis ini loh. Ya. Nah saya baru mendengar langsung ikut kan gitu. Saya Ya, merasa dan gembira itu loh. Mudah-mudahan bisa menjadi orang sukses. Amin. Ya itu aja lah. Amin. Amin. Selamat bergabung, Bang.
Ya, itu udah disapa sama Bang Kensi, Pak Nur. Ya. Undangannya Bang Kensi. Baik. Ini memang harus belajar dari nol, Pak Nur, karena mungkin ini sesuatu yang baru. Ya, memang kalau baru mesti agak sulit. Tapi harus dipelajari. Kalau yang tinggalkan pastinya juga semakin tidak tahu, Pak Nur. Ya, nanti bisa Ya, diskusi benar. sama Bang Kensi. Baik, Pak Nur dari Kalimantan Tengah sudah menyapa pengundangnya Bang Kensi. Mungkin ada lagi yang mau memberikan kesan dan pesan atau mungkin tanggapan atas Zoom meeting pada malam hari ini. Saya persen nggak usah malu, monggo silakan. Ya silakan Bang Kim Jenggot mau menyapa siapa, monggo. Ya, selamat malam semuanya, Dr. Pade Haris. Saya cuma menyapa bos saya yang di samping setir ini belum mau bergerak menjalankan bisnisnya, padahal udah gabung yang 6 level. Masih banyak duitnya kali, Pak Bisa Jenggot. jadi nih. Kebetulan beliau lagi tidur, jadi mungkin nggak denger Zoom. Kalau dengar saya juga dikeplak. Oke, itu aja. Salam buat semuanya. Salam sukses berjamaah sama si tugas negara nih. Gitu, nggak apa-apa. Batas kemustahilan. Ya, harus menembus batas kemustahilan. Ya, jadi kalau sudah ilmu sabar, ilmu telaten, ilmunya sudah dikasih semua, sudah member, sudah di level, kok masih di tempat, ya sudah yang kita terapkan ya ilmu telaten saja. Karena kliknya mitra kita juga tidak sama dengan kliknya kita, ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita, perkara dia sering masuk, sering bolos, tidak masalah. Yang penting dia sudah terdaftar di sekolah Power Team, di sekolah Force, ya nggak apa-apa. Lebih kasihan lagi kalau yang sudah ngerti sekolahnya tapi nggak mau masuk, nggak mau daftar, nggak mau jadi muridnya, udah tahu sekolahnya bagus tapi nggak mau masuk, ya itu yang kasihan. Tapi yang sudah jadi daftar, sudah masuk, sudah di level tapi kok masih ada kesibukan di tempat lain, kita juga tetap harus telaten, coaching dan yang lainnya. Oke, ini ada dari kolom chat, saya akan bacakan di sini. Mungkin kita scroll ke atas ya, kita scroll ke atas. Ada yang memberikan komentar negatif tapi juga langsung keluar. Kita tidak tanggapin karena pastinya ini orang ini hanya bisnis itu hanya seperti mulut lewat mulut, hanya ngajak-ngajak orang. Padahal kalau dia setiap bisnis apapun pasti juga butuh orang lain untuk laku dagangannya, untuk laku bisnisnya, ya. Nggak mungkin orang bisnis bekerja tidak butuh orang lain. Di bumi ya kita butuh orang lain. Kalau kita tinggal di bulan mungkin ya nggak butuh orang lain, ya. Itu prinsip mendasarnya. Jadi pemahaman yang dikatakan multi levelnya sebagian kecil pemikiran mereka. Mereka belum tahu bisnis ini adalah bisnis network marketing. Network marketing tidak identik dengan multi level marketing, tidak selalu sama. Tetapi yang jelas bisnis ini adalah bisnis jaringan. Bisnis yang membutuhkan orang lain menjalankan bisnis juga. Bapak Ibu sekalian menjalankan bisnis apapun, dagang apapun, jual apapun, jadi karyawan itu juga Bapak membutuhkan orang lain. Bapak jadi karyawan karena membutuhkan orang lain menggaji Anda. Bapak menjual jasanya, Bapak menjadi karyawannya dan digaji. Bapak misalkan jual bahan bangunan, Bapak juga membutuhkan orang lain untuk membeli bahan bangunan. Ya, tidak mungkin Anda sudah buat toko bahan, nggak ada yang beli terus sampai bisa untung, bisa kaya, nggak mungkin. Ya. Bahkan ada hal-hal yang sangat miris sekali karena menganggap bahwa dia menganggap bisnis ini adalah merekrut atau mencari orang, tetapi dia tidak sadar dia sedang menjalankan bisnis membutuhkan orang. Dia tidak sadar, dia tidak mau mengakui dirinya membutuhkan orang. Ya ini yang kasihan ya, karena masih sempit pemikirannya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari mana? Tadi ada pertanyaan dari Pak Melki, pesan langsung ke saya.
tadi bertanya berapa level matrik itu, pembelian level matrik itu berapa kali. Pembelian level matrik itu hanya ada 12 kali. Kenapa 12 kali? Karena memang level matrik yang kita beli itu jumlahnya hanya 12. Hanya 12 level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan dibeli hanya satu kali saja. Bapak akan membeli level itu berulang kali bukan dari uang Bapak, tetapi secara sistem ketika terjadi reinvest, siklus, Bapak akan membeli level lagi, tetapi bukan dari uang Bapak atau uang Ibu di level tersebut, tapi dari mitra yang lain. Level ini sekali berlaku seterusnya seumur hidup, tak terbatas, tidak bisa dihentikan, ya, dan tetap sifatnya bahkan apa namanya yang buat Mr. Lado pun misalkan sudah tidak ada pun sistem ini tetap akan berjalan. Membeli bisnis ini sekali saja untuk selamanya. Kalau hari ini, minggu ini, bulan ini tidak laku lagi tawarkan orang untuk dijual, bisa digunakan bulan depan, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, tahun depan tetap bisa digunakan dan menghasilkan, dan tidak mengenal namanya masa kadaluarsa, tidak mengenal masa basi atau mungkin rusak. Hanya kalau Bapak Ibu sekalian bisnis, dagang atau apapun itu bisa terjadi expired date, tetapi di force level itu tidak bisa basi dan tidak ada namanya daftar ulang karena ini bukan multi level atau bukan terpusat. Jadi begitu tadi pertanyaan Pak jawab. Mungkin kalau Pak Melki masih menyimak bisa merespon. Silahkan diklik mic-nya untuk saya mendengar suaranya Pak Melki. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Cuman saya juga berarti kita beli levelnya itu tidak ada isi, nanti ketika kita jual baru dapat isinya. Betul. Di level 1 harganya $5. Diberi 6 titik kosongan. Ketika terisi titik itu oleh mitra Bapak, kalau di level 1 itu 6 titik, juga bisa memberikan Anda limpahan, terisi, pokoknya diisi oleh siapapun, bisa Bapak, bisa mitra lain, bisa downline-nya mitra, terisi 6, keuntungan dari bonus dari terisinya itu, ya. Pembagiannya tadi di cara kerjanya Bang Kensi menyampaikan kalau Anda masih level 1, itu pertama ada 2, baris kedua ada 4. Yang baris pertama 2 ini bonusnya bukan ke Anda, tetapi kepada ID lain atas Anda. Sedangkan baris kedua ada 4 titik, karena Bapak masih level 1, belum punya level 2 ya. Titik pertama 100%. Titik kedua dan titik ketiga disimpan ke sistem untuk biaya upgrade level 2. Saat ini untuk biaya reinvest atau membeli level 1 kembali, sehingga level 1 kosong kembali. Ya, kalau kosong gimana Pak Aris? Ya, saya menghasilkan uang kepada Anda atau Anda jual lagi supaya menghasilkan uang kembali. Ketika 6 itu terisi kembali, kosong lagi. Ketika 6 titik kosong lagi, waduh, sampai kapan Pak? Sampai kiamat, kayak gitu terus. Sudah nggak akan berhenti terus, ya. Ekstrimnya begitu. Oke. By system ya Pak. By system, semuanya by system, nggak ada admin, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang ngotak-ngatik, itu by system berjalan dengan sendiri. Karena di smart contract itu tetap nggak ada operatornya, nggak ada adminnya. Jadi sekali sudah Anda beli sistem smart contract forward, juga Anda sudah membeli sistem itu dan paten, tidak bisa diotak-atik. Smart contract Pak Melki sama dengan milik kami, sama dengan milik yang lain, juga milik Pak Lado atau Bang Lado memiliki member Pak. Jadi Pak Lado, Mr. Lado yang membuat pun dia juga member, yang perlakuannya sama dengan kita, gitu. Tidak di dispesialkan gitu. Ada lagi Pak Mel.
untuk pembeliannya itu tergantung dari kemampuan kita. Tidak tidak dipaksa untuk harus membeli level 12. Tidak. Anda punya metric force, saya pengen bisanya cuma jual satu level, mampu saya beli satu level, ya udah, untungnya hanya level 1 $5. Ketika Anda dapat bonus juga dapatnya cuma $5. Saya dapat berapapun ya dapatnya cuma $5 dikalikan berapa member. Tapi kalau Bapak punya level 2, Bapak punya produk yang harganya $10. Ketika dapat mitra, Bapak dapat untung $10. Yang $5 bisa kita jual menghasilkan $5, yang level 2 juga bisa menghasilkan $10, dan semuanya bisa kita jual dua-duanya. Saya punya dagangan 2. Wah, kurang bagus. Saya pengen punya dagangannya 5. Ya, Anda beli level 2, level 3. Anda beli level 4, Anda beli level 5, Anda punya 5 dagangan, punya level. Anda jual level 1 ya bisa, jual level 1, 2 ya bisa, jual level 1, 2, 3 ya bisa. Anda jual semua boleh. Tetapi akan berbeda, karena level 1 cuma penghasilannya $5, level 2 $10, level 3 $20, level 4 $40, level 5 $8. Anda mau pilih. Anda punya dagangannya banyak, potensinya besar, atau Anda cukup satu dagangan saja, tapi potensinya kecil. Kembali ke Anda, betul? Jadi Pak, untuk lebih memaksimalkan hasil atau untuk memaksimalkan pendapatan, kita mestinya harus berapa liter? Tidak ada keharusan dari sistem ini, tetapi berdasarkan polling akan sistem kerja yang ideal, di sini kita menyarankan kita minimal mempunyai level 5, minimal. Tapi ini bukan, tetapi ini saran. Kalau Anda tadi tanya saran kan, sebaiknya Anda punya level 5. Apakah level 5 aman? Saya anggap level 5 adalah pertama. Jadi level 1 saya nggak aman? Ya nggak begitu. Kalau pertanyaannya, saya boleh level 2? Boleh. Saya nggak ada bilang. Tapi kalau sebaiknya berapa Pak? Level 5. Tapi mampunya level 3, ya udah level 3. Saya mampunya level 1, ya sudah level 1. Selesai. Nggak ada. Itu saya lihat di apa itu Pak, ada pembelian level 5 itu harga standar, itu bagaimana maksudnya Pak? Oke. Pada hari ini dan 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, harga kita tahu itu harga 50% dari harga yang nanti sesungguhnya. Jadi kalau hari ini Bapak ditawarin atau tahu harga 5 ya, 2 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan nanti harga level 1 itu 10. Jadi harga sekarang promo 50%. Kedepannya itu harganya 10. Demikian juga dengan level yang lain. Sudah harga normal, harga promo sudah tidak berlaku. Tetapi potensi penghasilan Anda menjadi harga normal. Artinya begini, ketika Bapak sekarang membeli level 15, betul ya, 5 nih, jalan 2 minggu, harga habis. Otomatis kan harga normalnya menjadi 10 bukan? Bapak ketika mengajak orang menjual produk level 5, tapi dapatnya 10 karena harga itu sudah terjadi harga normal. Walaupun Bapak sekarang membeli di harga 5 dunia, Bapak dapat bonus adalah $10. Itu sebuah keuntungan. Itu sebuah keuntungan Bapak Ibu yang memang melihat itu potensi. Kalau yakin di sini bagus, punya duit dingin bukan uang panas, Anda segera beli. Setelah Anda beli level yang Anda mampu sesuai dengan kantong Anda yang terpenting selain membeli level, Anda sudah siapkan level, Anda juga menjual, promosi, mengajak, atau mungkin bercerita tentang potensi, hingga orang-orang di lingkungan Anda atau di teman-teman online juga menjalankan bisnis ini atas rekomendasi Anda, atas link Anda, sehingga Anda pasti dan juga mitra-mitra Anda juga bisa berpotensi punya penghasilan, punya pekerjaan, punya pendapatan baru. Gitu Pak Med. Ada lagi Pak, sorry, saya boleh nggak Bapak? Pak, untuk kan kita kalau bergabung
apa? Di sini kan tadi seperti tadi Bapak jelaskan, kita bisnis jaringan membutuhkan orang. Kita membutuhkan tanpa orang lain kita tidak akan sukses. Ya. Cuman yang saya lihat itu ada pelimpahan. Kebetulan saya baru ya Pak, baru tadi tadi malam mungkin dikasih infonya. Jadi saya buka YouTube, lihat semua. Kemudian saya minta link untuk ikut Zoom-nya. Saya dikasih info jam berapa, saya sudah buka dari jam berapa ini? Jam 8. 7 kah? Ya, jam 7. Jam 7. Oke. Jadi untuk potensi pelimpahan itu berarti dari ya, ada yang dari depan, dari samping, dari atas, bawah. Bagaimana, Pak? Oke, sebentar. Jadi Bapak Ibu, Pak Melki, di matrik yang bersifat S6, matrik level 1, level 2, yang tidak kelipatan 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, itu adalah jenis-jenis metrik klasik yang bertipe S6. S6 itu Anda setiap level itu akan diberi 6 titik, terdiri dari 2 baris, 4. Sudah ada di gambaran ya? Sudah ada di gambaran ya? 2 dan 4. Namun titik yang mengisi matrik Anda itu semuanya masuk ke Anda. Ya, karena 6 titik yang Anda miliki ini juga dimiliki oleh ID lain. Artinya level Anda di level 1 contoh 6 titik itu sebetulnya juga sebagian adalah berhimpitan juga bersama metrik ID yang lain. Ya, sehingga Anda di dalam matrik yang tipe S6, Anda atau siapapun bukan hanya itu berpotensi untuk mendapat limpahan dari ID lain dan juga memberi limpahan pada ID lain. Oke, pahami dulu konsep. Bapak bisa berpotensi mendapat pemberian ID level lain, titik lain, tapi juga Bapak memberikan titik kepada ID lain. Oke? Udah clear ya? Nah, disitulah sebetulnya saling silangnya, saling tolongnya. Penentuan kapan Bapak diberi level atau titik lain, Bapak tidak bisa minta, dan juga Bapak tidak bisa, intinya itu, Bapak tidak bisa minta limpahan dan Bapak tidak bisa menolak. Itu berjalan by system. Dan limpahan itu nggak bisa yang ngatur saya, Bang Ken, si Mr. Rado nggak bisa. Karena titik-titik itu terjadi secara otomatis. Untungnya Anda di mana, mitra Anda dapat menempelnya di mana, itu diatur oleh sistem. Ya, jadi siapapun di sini, dia pasif mau jalankan aktif, itu ID mitra, itu metric force tidak akan melihat niat Anda. Metric force tidak akan lihat niat Anda mau pasif atau aktif. Kalau memang wayahnya dapat limpahan, ya dapat limpahan. Kalau wayahnya tidak dapat limpahan, kalau wayahnya Anda memberikan limpahan ke orang lain, ya Anda memberikan limpahan orang lain, tidak bisa menolak. Waktunya Anda menerima juga ya, karena itu berjalan secara otomatis ya. Gitu saja pemahamannya Pak Melki. Nanti kalau sudah seminggu sudah paham, kok bisa ya seperti itu. Disinilah uniknya bahwa sistem ini dirancang tidak bisa diakalin, Pak. Tidak bisa diotak-atik sama manusia. Mr. Lado pun sudah tidak bisa mengotak-atik. Sekali metrik ini ditanamkan di smart contract, siapapun kan yang sama cara kerjanya. Gitu Pak Melki. Sudah jelas Pak Melki? Sudah jelas Pak. Ya, jadi nggak jelas apa-apa, nanti tanya lagi sama plannya ya. Kebetulan ya, jadi siapa upline saya, kebetulan saya
beliau adalah Pak Supriyadi dari Sumatera, tapi saya tidak tahu dari Sumatera Barat. Saya tidak tahu itu. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, ada yang punya mitra namanya Pak Supriyadi di sini, Bapak Ibu sekalian? Kami mengaku apa, saya juga tidak menyimpan nama Supriyadi di sini. Kebetulan saya tidak tahu, cuma ada kasih apa bahwa itu namanya Supriyadi MJ apa? Oke, enggak, maksud saya bukan nanya Bapak, saya menanya yang lain. Karena kalau Bapak merasa diundang Pak Supriyadi kan juga punya upline ya. Saya nanya upline-nya, siapa yang di sini punya mitra namanya gitu, maksud saya Pak, bukan nanya Bapak. Bapak sudah member? Pak De. Ya. Supriyadi itu kalau ada Supriyadi Sukabumi mitra saya. Oke, itu kan. Ini cross-check-nya begitu, Pak. Kan nama Supriyadi kan ada ribuan mungkin, jutaan mungkin, betul ya? Betul. Melki sudah bergabung? Saya sudah bikin akunnya, kemudian saya tanyakan ke beliau bahwa apakah sudah terkonfirmasi, kemudian beliau bilang sudah. Oke. Kalau Bapak Pak Supriyadi saya pastikan sudah bergabung, ya, karena orang mendapatkan link ini adalah orang-orang yang sudah tergabung di Power Team, Pak. Mungkin Bapak ini jauh kedalamannya dari Power Team, ya kami tidak mungkin bisa melacak kan, begitu ya. Intinya sebetulnya nanti diskusi dengan orang yang mengundang Bapak namanya Supriyadi, tanya sama Pak Supriyadi, Pak Supriyadi, upline-nya Bapak siapa? Oh, si ini Joko. Kalau belum kenal Joko, upline-nya siapa? Nanti ketemu leader yang besar atau mitra yang sudah punya pengalaman di dalam komunitas gitu, Pak Melki. Ya. Oke, Pak Melki, ya selamat datang. Ya, saya melihat respon pertanyaan yang cukup baik. Saya melihat untuk mengetahui proyek ini. Dan kita sepakat di Power Team ini bahwa Metaforce ini adalah sebuah bisnis. Memang ada potensi pasif. Kanan dari Power Team itu sendiri, pasif itu tidak akan membuat kaya. Karena saya maunya di Power Team ini, orang yang bergabung di Metaforce itu perubahan besar-besaran. Oke, paham sampai di situ. Jadi memang bisa kita membeli level matrik tinggi, berharap dapat limpahan, ada potensi. Tapi keuntungannya pas 200-300%. Kalau modalnya 10 juta, artinya 300% dari 10 juta, 30 juta. Dan itu tidak akan pernah membuat kaya. Nah, bisnis apapun, itu tidak akan pernah merubah finansial secara besar-besaran. Makanya kita komitmennya atau kesepakatannya di Power Team, bahwa kita sepakat bahwa bisnis. Adapun limpahan pasif itu adalah hadiah dari kerja keras kita. Seperti itu. Oke, selamat datang Melki, Bang Melki. Dan semoga ini menjadi sebuah peluang, dan ketika Abang mendapatkan manfaat dari Metaforce ini, ceritakan peluang ini dan jadilah manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Thank you, Bang. Selamat datang. Terima kasih. Ya, baik Pak Melki. Selamat belajar kembali Pak Melki. Jadi belajarnya nggak cuma malam ini aja Pak Melki, besok malam Senin, Rabu, Kamis kalau sudah daftar. Besok malam Senin ya iya lagi. Besok udah seterusnya seperti ini Pak Melki. Jadi di sini itu tidak baru sekali, mungkin Bapak Power Team sudah melakukan Zoom meeting ini sudah 2 tahun. 1 minggu 2 kali, Bapak. Bayangkan, sudah berapa ratus kali. Sekali sudah 2 tahun. Sudah berapa ratus kali. Dan orang-orang yang belajar di sini pasti mengalami percepatan bisnis yang luar biasa. Nggak omong kosong, Pak Melki. Bapak bisa belajar dengan orang yang undang dan masuk di dalam grup yang dibuat oleh upline Bapak. Gitu ya. Oke, baik. Baik, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Pak Melki sudah kita jawab, sudah direspon sama Pak Kensi. Tadi ada 11 tanya Ibu Diana, dipasarkan di Indonesia, bagaimana di luar Indonesia, bagaimana caranya. Sudah saya jawab di chat, tapi mungkin saya tegaskan di sini bahwa ini bukan bisnis yang hubungannya dengan negara. Bisnis ini lintas negara. Jadi bisnis ini tanpa negara, tidak dikuasai oleh negara manapun. Bisnis ini berjalan di dalam global blockchain, di dalam smart contract, di mana
mengakses internet dan bisa mengakses blockchain, bisa mengakses smart kontraknya, siapapun bisa menjalankan bisnis ini. Mau negara manapun udah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menawarkan, pastinya bahasanya bukan bahasa Indonesia. Jadi akan ada sedikit kesulitan. Bisnis ini lebih kami sarankan Anda jalankan saja di lokal Indonesia saja. Belajar sama orang-orang yang Anda kenal, belajar dengan kepada orang-orang yang mungkin agak dikenal, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, kecuali temennya di luar negeri memang orang Indonesia, itu beda. Mau Anda tawarkan teman Anda yang kerja di Amerika, bisa Anda tawarkan teman Anda bekerja di Inggris, bisa, bisa semuanya. Ya, di Cina bisa. Ada batasan ruang, waktu, yang penting dia masih tinggal di bumi. Kalau dia tinggalnya di bulan, ya wis ra iso. Sebenarnya intinya gitu ya. Diana, jawaban saya mungkin nanti bisa belajar ke apply-nya. Kok nggak diajari pakai bahasa Inggris? Nggak usah susah ajar bahasa Inggris. Kalau memang orang luar negeri butuh kepada informasi Anda chatting saja dengan bahasa Indonesia. Biarkan orang itu, jangan Anda yang mentranslate ke bahasa Inggris. Udah pusing, udah capek, nggak closing, nanti samain jengkel. Kalau memang orang itu berminat, orang itu nanti yang akan berupaya mencari informasi ke Anda dengan apapun caranya. Jadi Anda yang jual mahal, gitu. Anda nggak ikut juga nggak apa-apa. Anda sampaikan aja informasi ini, santai aja. Jadi Anda tidak punya beban moral untuk menjalankan bisnis ini. Pertanyaannya nggak ada, terpental lagi, terpental keluar, pegangan yang kuat Bu, emangnya naik bis, terpental kok pegangan ini Pak bis ya. Iya, ini ada Jawi Justina lagi bertanya, Pak mau tanya apakah kalau join di level 1, 2, 3 bisa berpotensi punya income besar? Oke, saya jawab, siapapun yang bisa, yang sudah bergabung, pada dasarnya adalah siapapun yang menyadari bahwa Anda itu membeli bisnis, Anda membeli sistem, tapi Anda bukan berinvestasi. Siapapun, mau level 1, atau bahkan Anda ikut force dengan level 1 dengan sekalipun, tapi kalau Anda melihat ini sebuah potensi bisnis, Anda bisa melihat ini potensi penghasilannya besar. Tetapi tidak ada yang menjamin kalau Anda ikut bisnis sampai level 12 sekalipun, tapi Anda bisa kaya, tidak. Tidak ada jaminan Anda punya level 12 kali penghasilan rutin setiap bulan dan bisa kaya. Tidak. Sekali lagi, bis ini bukan investasi. Kalau Anda berpikir ini tidak di force, tapi Anda investasi saham. Beli saham sana, Gudang Garam, saham Kompas, atau saham apapun BUMN. Beli saham. Tapi di force Anda bukan investasi, tapi Anda membeli hak bisnis. Anda memberi franchise tetapi dijalankan dalam sistem smart. Siapapun bisa menjadi kaya, sukses meskipun hanya modal level 1. Tapi siapapun juga kalau dia mengandalkan limpahan bahkan sudah level 12 sekalipun, tidak ada yang bisa seperti itu. Pahami ya kata-kata saya ya. Kaya meskipun memulai dari level 1, tetapi siapapun tidak tentu bisa kaya meskipun punya level 12 tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini bukan levelnya, tetapi niat Anda, keseriusan Anda, kerja keras Anda, promosi Anda dimulai dari level berapapun. Ya. Apalagi Anda sudah paham membeli level tinggi dan Anda semangat menjalankan menjualnya, itu beda lagi. Itu lebih cepat lagi. Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang mana? Karena sistem ini dibuat untuk Anda. Sistem ini dibuat cepat karena kerja Anda. Sistem ini juga bisa lambat karena kerja Anda. Karena sistem ini sebetulnya sama. Siapapun sama haknya. Kenapa desainer, kenapa orang itu nggak punya penghasilan, kenapa dia bonusnya besar? Itu bukan sistemnya, tetapi orangnya, pelaku bisnisnya. Member force-nya kan. Ya, itu prinsipnya. Ada tanggapan Ibu
Ibu Dewi Jusiana. Atau mungkin tidak berani bersuara, hanya beraninya. Saya teruskan pertanyaan selanjutnya. Akan matriknya, insya Allah bisa Mbak. Yes, oh dari tanggapi sama VIP ini, yes. Terima kasih jawabannya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Oh, gitu lah. Ini jadi kayak gitu. Sama-sama Mbak. Bagi yang belum mendengar, oh ini saya. Nah, aku, Bu, daripada nggak ada suaranya kan, seolah-olah gitu aja lah Bu. Jadi Pak Haris lucu. Itu suaranya bencong ya kalau itu ya, sama-sama suara bencong kalau itu ya, beda kalau ibu asli gak kayak gitu. Oke. Soalnya mudah saya lagi. Oh, tadi ada saya beli di apotek obat awet tua tadi, awet muda, obat tambah muda deh. Turun 5 tahun lagi itu Pak. Saya mau izin keluar Pak. Lah ya coba 25.000 potong di rambut, potong rambut di pinggir jalan aja udah umurnya udah nambah 5 tahun ya, apa 10 tahun. Gimana kalau potongnya di di tukang potong yang Joni Andrean ya, wah umurnya bisa tambah muda 30 tahun, bahaya malah itu. Lanjutkan. Assalamualaikum Pak, saya Rosa dari Tangerang, undangan Pak Jenggot. Oh ya, Pak Galala bertanya, satu bus apa pengaruh atas klasik atau sistem, 2 mitra dan link revelnya bus bagaimana? Iya. Oke, Pak Galala, Pak Kondrat Galala, kilas. Jadi bus ini tidak ada kaitan klasik. Metrik bus adalah metrik yang terpisah dengan klasik. Artinya terpisah ya berdiri sendiri. Tidak ada korelasinya dengan metrik klasik. Seperti dulu, Bapak punya di Forsas itu ada X3, X3 S4 dengan X Gold. Itu adalah matrik yang berbeda. Smart contract yang berbeda. Jadi tidak ada korelasinya klasik dengan bus, semuanya berdiri sendiri. Kemudian linknya matrik bus itu tetap menggunakan matrik klasik. Ya, linknya tetap pada matrik. Jadi ketika orang bergabung di matrik bus, matrik selanjutnya nanti tetap linknya kepada upline di matrik klasik. Cuma jenis atau smart kontraknya berbeda. Gitu Pak dari saya. Cukup itu aja.